Selamat hari Minggu, berjumpa lagi di ibadah sekolah minggu online kita. Miss juga mau menyapa anak-anak yang merayakan Imlek. Sinin Koile, selamat hari raya Imlek. Dan sekarang kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari anak-anak siapkan hati, pikirannya. Dan juga ingat untuk tetap berpakaian yang rapi dan sopan. Oke, kita mulai ibadah kita. Namun terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Hari ini kami masih dapat beribadah kepada Tuhan. Berkati kami dan juga ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Miss mau ajak anak-anak untuk menyanyikan lagu yang mengatakan Welcome to our family. Yuk, Miss undang untuk bangkit berdiri. Kita nyanyi bersama-sama ya. Sekali anak-anak semua semangat memuji Tuhan. Selanjutnya sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan mengangkat sebuah lagu yang mengatakan firman Tuhan ada di hatiku. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar itu semakin bertumbuh dan berbuah di dalam hati kita, dan kita bisa melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari anak-anak kita angkat satu pujian ini ya. Kita ketemu lagi ya. Kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau pada pagi hari ini kami boleh kembali belajar firman Tuhan. Mohon Tuhan menolong kami untuk dapat memahaminya dan melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, masih libur ya kita yang di Selat Panjang dalam rangka libur Imlek. Kita bersyukur oleh kemurahan Tuhan kita bisa menikmati liburan. Walaupun mungkin kita nggak bisa main air lagi, mungkin nggak bisa berkunjung kemana-mana. Bahkan mungkin saudara-saudara kita tidak bisa datang ke Selat Panjang. Tidak apa-apa, Tuhan masih
memberikan kita kesempatan untuk merayakan Imlek itu sungguh suatu anugerah yang sangat besar. Nah anak-anak, pada zaman dahulu saat Tuhan Yesus akan pergi ke Yerusalem, Tuhan Yesus melewati perbatasan antara Samaria dan Galilea. Waktu Tuhan Yesus berjalan, dari kejauhan Tuhan Yesus melihat sekelompok orang. Wah, siapa ya mereka? Oh, rupanya mereka adalah orang-orang yang sedang sakit. Orang-orang ini tidak boleh pergi beribadah. Mereka tidak boleh bertemu dengan orang lain. Bahkan mereka tidak bisa bertemu dengan saudara-saudara mereka. Kenapa ya? Rupanya mereka menderita sakit kusta. Karena mereka sakit kusta, mereka tidak boleh bertemu dengan orang banyak, tidak boleh bermain bersama-sama. Mereka hanya boleh bertemu dengan sesama orang sakit kusta. Kasihan sekali ya. Dari kejauhan, sama seperti Tuhan Yesus melihat mereka, rupanya mereka juga melihat Tuhan Yesus. Wah, mereka ngobrol, mereka bilang, itu kan Yesus, dia mau nggak ya tolong kita? Kita nggak bisa mendekati dia karena kita semuanya sakit kusta. Dia pasti juga tidak mau mendekati kita. Wah, sebenarnya ini kesempatan yang indah. Siapa tahu dia mau menolong kita. Ayo kita coba yuk, kita bilang sama dia, Yesus kasihanilah kami. Wah, tapi dia mau nggak ya mengasihani kita? Kita coba dulu ya. Ayo kita sama-sama teriak. Tuhan Yesus memperhatikan mereka. Mereka kayaknya sedang ngobrol. Tuhan Yesus kasihan sama mereka. Saat Tuhan Yesus memperhatikan mereka, tiba-tiba mereka berteriak, Yesus, kasihanilah kami. Yesus, kasihanilah kami. Tuhan Yesus mendengar mereka berteriak, timbullah belas kasihannya. Tuhan Yesus menyuruh mereka, kalian pergilah, temuilah para imam-imam. Wah, mereka kaget. Yesus menyuruh kita menemui imam-imam. Tapi kemana mau imam-imam ketemu kita? Sudah, karena Yesus yang suruh, ayo kita pergi. Wah, mereka masih melihat masih ada sakit kusta di tubuh mereka, tetapi karena Yesus menyuruh mereka pergi menemui para imam, mereka tetap pergi. Mereka mentaati apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Mereka berjalan setapak, dua tapak. Saat mereka memperhatikan tubuh mereka, mereka kaget. Kulitku sudah mulai membaik loh. Lihat, sudah mulai bersih. Mereka senang sekali. Ternyata di tengah perjalanan mereka menjadi sembuh. Wah, mereka bergembira. Mereka, aku mau ketemu keluargaku dulu. Jangan, kita disuruh ketemu para imam, kata Yesus. Wah, mereka semua cepat-cepat lari. Tapi ada satu orang terdiam. Dia memperhatikan badannya yang sudah bersih. Dia memperhatikan sakit kustanya yang sudah hilang. Dia ingat, wah, aku berarti sudah bisa beraktivitas lagi, bisa bertemu dengan keluargaku. Aku mau ketemu Yesus dulu. Aku mau berterima kasih kepada Yesus. Dia tidak langsung pergi ke tempat para imam. Dia berbalik, dia mencari Yesus, dan dia senang sekali karena dia masih melihat Yesus. Waktu dia bertemu Yesus, dia langsung tersungkur. Dia bilang, Yesus, terima kasih karena Engkau sudah menyembuhkan saya. Saya sangat berterima kasih, Yesus. Tuhan Yesus kaget. Ternyata hanya satu orang ini saja yang kembali kepada Yesus. Yesus menghargai orang ini. Walaupun dia tidak satu bangsa dengan Yesus, Yesus melihat bagaimana dia menyatakan syukurnya, terima kasihnya kepada
Yesus, karena Yesus sudah menyembuhkan dia. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, tadi ada 10 orang. Mereka sama-sama sakit kusta, sama-sama disembuhkan, tapi yang 9 orang langsung pergi. Mereka lupa berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Sedang yang 1 orang ini, dia ingat dia sembuh karena pertolongan Tuhan Yesus, sehingga dia kembali dan mengucapkan terima kasih. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, banyak orang lupa berterima kasih kepada Tuhan saat dia dalam keadaan baik. Ketika dia sakit, wah, dia berharap disembuhkan. Tapi ketika dia sudah sembuh, dia lupa untuk berterima kasih kepada Tuhan. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, coba ingat baik-baik. Kapan terakhir kamu berterima kasih kepada Tuhan? Kalau saat ini kita Imlek tidak bisa semeriah tahun-tahun lalu, mungkin kita nggak bisa perang air, nggak bisa berkunjung ke rumah saudara-saudara kita, nggak bisa ketemu saudara-saudara kita, hati kita mungkin sedih. Tapi ingatlah bahwa Tuhan sedang melindungi kita. Kalau kita mengikuti semua aturan pemerintah, Tuhan akan menjaga kita semua. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, apakah dalam keadaan yang mungkin menurut kita tidak semenyenangkan tahun lalu, kita tetap bersyukur kepada Tuhan, tetap berterima kasih kepada Tuhan. Jangan hanya bersungut-sungut ketika keadaan tidak seperti yang kita harapkan, tapi kita juga tetap akan bersyukur kepada Tuhan, walaupun mungkin saat ini keadaan tidak seperti yang kita harapkan. Nanti suatu saat kalau sudah pulih, kita sudah bisa melakukan aktivitas, kita bisa kembali perang air ketika Imlek, bisa lagi berkunjung, bisa lagi bertemu dengan saudara-saudara kita, tidak perlu menjalani masa karantina, tetap juga bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang menolong kita bisa sampai pada posisi di mana kita semua boleh kembali beraktivitas seperti sedia kala. Jadi mari kita belajar, ketika kita susah, kita terus berterima kasih kepada Tuhan. Ketika kita senang, kita juga terus berterima kasih kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau selalu baik dalam kehidupan kami. Tolong kami untuk selalu bersyukur kepada Tuhan dimanapun dan kapanpun dan bagaimanapun keadaan kami. Kami bersyukur karena Tuhan terus memperhatikan kami dan terus menolong kami. Ampunilah kami kalau mungkin kami bersungut-sungut saat keadaan tidak seperti yang kami harapkan. Dan ketika dalam keadaan baik, kami lupa bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, ampunilah sikap hati yang demikian. Tolong kami dalam saat suka dan duka, kami terus bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita buka Alkitab kita. Kita baca 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 ya. Anak-anak baca juga ya di rumah. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Garis bawahi ayat ini supaya kita selalu ingat bahwa Tuhan ingin kita selalu mengucap syukur kepada Dia, berterima kasih kepada Dia. Tuhan Yesus memberkati.